Menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada kelompok barang mewah seperti jet pribadi hingga yacht. Prabowo menegaskan tarif PPN 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025 tidak akan menyasar barang jasa bahan pokok. Pemerintah telah memastikan hanya barang-barang mewah yang akan dikenakan tarif pajak pertambahan nilai 12% pada tahun ini. Presiden Prabowo Subianto menuturkan tarif PPN 12% hanya akan berlaku bagi barang-barang mewah seperti jet pribadi hingga yacht yang selama ini masuk ke dalam daftar barang dan jasa yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Adapun sabun, sampo, Wagyu hingga Netflix dan Spotify dipastikan tidak akan dikenakan PPN 12%. Prabowo juga menyampaikan fasilitas pembebasan atau tarif PPN 0% pada barang dan jasa bahan pokok masyarakat masih tetap berlaku. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat masyarakat mampu. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci barang dan jasa apa saja yang terkena dan tidak terkena kenaikan PPN menjadi 12%. 1. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan berbagai jenis yang seperti itu dengan harga jual 30 miliar atau lebih. Kedua, balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, peluru senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Kemudian kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40%, yaitu helikopter, pesawat udara dan kendaraan udara lain. Jadi tadi private jet dan kelompok senjata api kecuali untuk kepentingan negara. Sri Mulyani pun memastikan PMK untuk mengatur ketentuan barang yang dikenakan PPN 12% akan segera diunggah atau diupload di laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Keuangan sesegera mungkin. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Dan bonus untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Chairman Affiliation Global Retail Association, Bapak Roy Nicholas Mandey, serta ada juga pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Imade Krishna Gupta. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Roy terlebih dahulu. Pak Roy, Presiden Prabowo Subianto telah resmi mengumumkan bahwa PPN 12% ini akan berlaku mulai hari ini begitu ya, 1 Januari, namun diberlakukan secara selektif untuk barang-barang mewah saja. Bagaimana Anda memandang ini, Pak? Ya, pertama-tama selamat tahun baru dulu 2025 bagi setiap pemirsa. Ya, jadi kondisi yang kita harapkan sebenarnya saat ini sudah tertuang ya. Jadi ada beberapa poin yang kita ikuti ketika diumumkan tadi malam kemarin tanggal 31. Ada dua hal yang besar tentunya. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan pengenaan PPN ya 12% khusus barang-barang yang memang dinikmati oleh kalangan atas ya, penjualan atas barang mewah, dan ini tentunya nanti akan termaktub dalam juklak dalam PMK ya 131 2024. Sekaligus juga menyatakan bahwa ada PPN yang tidak naik tentunya ya, karena memang masih tetap dijaga untuk 11% ya, sesuai dengan kenaikan sebelumnya. Bahkan juga ada yang memang dibebaskan. Dan yang menarik, poin kedua adalah stimulusnya. Nah, ini stimulus yang terus kami suarakan dan ternyata dapat juga diinformasikan oleh pemerintah bahwa stimulus tetap berlangsung, apalagi kita mengetahui bahwa tahun 2025 ini tahun yang masih penuh dengan tantangan, dan stimulus atau bantalan-bantalan itu memang tetap diperlukan, seperti bantuan daripada diskon listrik ya,
berharap tentunya bisa bertambah tidak 2 bulan, tapi karena Maret itu kita sudah puasa, bisa mungkin 1 kuartal minimal. Kemudian juga adanya harapan untuk menghilangkan ini PPh pasal 21 ya yang ditanggung oleh pemerintah untuk UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta rupiah. Kemudian juga ada kondisi bantuan subsidi bunga ya untuk beberapa industri padat karya. Ya tentunya nanti tertuang dalam PMK. Nah, kita berharap tentunya ini dapat segera ditindaklanjuti dalam Juklak dan Juknis sehingga ini dapat tersosialisasikan dengan baik bagi pelaku usaha maupun bagi masyarakat. Karena memang ini tendensi kita tahu bahwa sampai kemarin, sampai beberapa minggu yang kemarin kita melihat memang suara masyarakat itu berharap ada satu kebijakan dari pemerintah yang extraordinary, ya, yang membuat sense of crisis itu betul-betul dapat dibaca dan juga dikonkretkan, dihasilkan, dan kita berharap ini dapat segera diimplementasikan. Mudah-mudahan ini juga akan mendukung ya harapan kami dari program kerja 100 hari kabinet Presiden Prabowo yang baru ini untuk bisa merefleksikan langkah-langkah maju ya setelah PPN dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan harapan kita. Baik, Pak Roy, tapi apakah kebijakan ini kemudian tidak berdampak secara langsung bagi para peritel begitu setelah diresmikan aturan PPN ini, atau seperti apa bagi para teman-teman peritel? Ya tentunya dua hal yang berbeda. Satu adalah PPN ini kan berkaitan dengan peraturan perpajakan. Kemudian kalau kaitan di dalam sektor atau sektor retail atau konsumsi masyarakat, tempat masyarakat melakukan konsumsi, itu sisi lainnya itu berkaitan dengan bagaimana ease of doing business, sehingga ya tentunya kita tahu ya PHK yang terjadi hampir 80.000 yang terseret PHK itu dapat mulai tertampung ya mudah-mudahan di kuartal pertama ini. Kemudian turunnya mid level itu juga dapat terbenahi dengan program-program kabinet yang baru sehingga betul-betul memberi dampak kepada kemampuan peningkatan spending masyarakat atau consumption purchase power dari masyarakat. Nah, jadi kaitan PPN itu sisi yang satu, tapi sisi yang lain adalah purchasing power. Nah, ini tentunya perlu hal-hal yang kami berharap kami tetap diikutsertakan juga pelaku usaha, sehingga kami dapat memberi masukan kepada pemerintah ya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan purchasing power untuk mengkontribusi pertumbuhan ekonomi kita yang baik ya, karena pertumbuhan ekonomi kita masih 52-53% itu PDB kita dikontribusi dari konsumsi rumah tangga. Jadi konsumsi rumah tangga inilah yang harus dijaga, jangan sampai kendor, jangan sampai pupus ya menghadapi tantangan, tetapi bagaimana kita recovery dan bagaimana kita terus maju. Baik. Jadi sejauh ini sudah cukup mendengarkan aspirasi dari teman-teman peritel begitu ya dari kebijakan ini. Lalu saya ke Pak Made. Pak Made, lalu seperti apa kemudian tanggapan Anda berkaitan dengan kebijakan PPN 12% ini? Diterapkan secara selektif atau gimana Anda melihatnya, Pak? Buat saya sih pertama yang bisa saya sampaikan adalah ini kan sebetulnya amanat undang-undang yang sudah lama dicanangkan gitu ya. Jadi tidak terlalu mengagetkan seharusnya ketika PPN naik gitu. Dan ketika tiba-tiba batal, di satu sisi saya rasa langkah yang tepat ya untuk menunda at least setidaknya kenaikan PPN ini, karena memang Pak Prabowo kan punya target growth 8%, pertumbuhan ekonomi 8%. Secara teori sih memang agak tidak ortodoks gitu ya meningkatkan pertumbuhan PDB di saat yang sama mengerem dengan kenaikan PPN. Jadi dari situ sudah terlihat saya rasa prioritasnya gitu ya, bahwa memang growth diutamakan, pertumbuhan ekonomi masih nomor 1 dibanding penerimaan untuk saat ini gitu. Dan memang saya pribadi tidak yakin ya bahwa PPN ini kenaikan PPN adalah instrumen yang tepat untuk meningkatkan tax revenue, karena waktu 2022 itu kan sudah naik ya dari 10 ke 11 gitu. Cuma penerimaan PPN per PDB-nya Indonesia ini tidak meningkat gitu. Jadi artinya yang diambil lebih banyak tapi mungkin tax base-nya berkurang gitu ya, sehingga
secara nominal tuh nggak begitu meningkatkan PPN per PDB-nya gitu. Jadi tetap inefisien saya rasa untuk. Jadi di satu sisi dia mengurangi pertumbuhan konsumsi, tadi Pak Roy udah cerita banyak, kita pertumbuhan konsumsinya terlambat tuh 2022 padahal harga komoditas lagi naik dan sebagainya, tentu saja banyak yang ngaruh ya, nggak hanya PPN. Cuma di sisi yang lain pertumbuhannya agak lag, terutama consumption, tapi pertumbuhan revenue juga tidak yang meledak gitu ya. Jadi memang saya rasa ini patut diapresiasi, hanya saja ini ya perubahan di last minute ini mungkin yang membuat anak buahnya Pak Roy ini kerja keras semalam kali atau hari ini juga ya menyesuaikan lagi tarif yang kemarin tuh sudah disesuaikan. Saya ingat soalnya beberapa billing saya masuk tuh udah dibilang nanti ada 12% tahun depan gitu. Ini harusnya saya di email lagi ya batal gitu. Jadi menurut Anda Pak Kresna kebijakan ini sebaiknya masih perlu ditunda begitu ya, karena tadi tidak terlalu efisien untuk kemudian meraup APBN kita begitu. Persis. Pak Kresna, apakah kemudian ada dampak secara tidak langsung mungkin meskipun tadi diterapkan secara selektif hanya untuk barang mewah. Bagaimana kemudian memastikan agar ini juga tidak terdampak pada barang-barang kebutuhan pokok masyarakat? Oh ya, kalau saya rasa itu bagaimana kementerian ya. Saat ini tadi saya sepakat dengan Pak Roy ini bahwa memang dibutuhkan juknis atau juklak lanjutan gitu ya untuk memastikan bahwa benar semua yakin, semua sangat percaya diri bahwa oke, saya cukup melodge pajak yang bukan barang mewah tadi di luar barang-barang terkena PPNBM. Jadi ini aja sih saya rasa tinggal PR terakhir ya teman-teman di Dirjen Pajak. Setelah itu saya rasa cukup aman. Tinggal PR yang berikutnya dari Dirjen Pajak adalah cari instrumen lain untuk meningkatkan revenue. Ini saya rasa ada yang lebih baik dibanding PPN, tapi nantilah kita bisa elaborasi di lain waktu mungkin ya. Baik, saya mau ke Pak Roy. Pak Roy, tadi Pak Kresna mengatakan bahwa kebijakan ini kemudian tidak berdampak secara signifikan terhadap pemasukan APBN kita. Bagaimana Anda menanggapi ini? Ya, tentunya pendapatan PPN kita yang rencana kalau kemarin yang kami berharap ditunda dan sekarang akhirnya memang dapat realisir, itu kan prediksi kita kan antara 75 sampai 80 triliun kalau memang dinaikkan menjadi 12%. Nah, sekarang dengan hanya barang mewah saja ya yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Menteri Keuangan mengenai private jet, kemudian balon udara, kemudian macam-macam yang memang itu adalah pemakainya, usernya udah jelas itu kelompok yang tertentu saja. Nah ini pendapatannya nggak sampai 4 triliun kenaikan PPN. Diharapkan seperti itu. Jadi sepakat dengan Pak Kresna juga ya tentunya pemerintah masih banyak rongga-rongga yang namanya underground economy yang dapat digali lagi lebih dalam ya. Dan kita sudah menyuarakan sebenarnya berkaitan dengan import ilegal yang harus sampai ke sumbernya, bukan hanya tradernya saja, cukong-cukongnya juga. Kemudian bagaimana perampasan aset dapat dipercepat atau dapat dijadikan prolegnas di 2025 karena memang kita memerlukan penerimaan yang saat ini kita nggak bisa mengambil aset perampasan koruptor itu karena belum ada undang-undangnya, nggak ya disimpan di akun mana itu kita juga belum tahu sehingga belum bisa dimanfaatkan oleh negara. Kemudian juga dampak daripada pengaturan-pengaturan cukai dan lain sebagainya yang tentunya kami berharap dapat juga dieliminir karena yang tadi dikatakan Pak Kresna juga bahwa memang ya kita nggak melihat peningkatan yang drastis dengan kenaikan PPN ataupun juga kenaikan cukai dan lain sebagainya ya dari tahun yang sebelumnya ketika kenaikan dari 10-11 kemudian yang sekarang memang ini bisa ditangguhkan. Jadi ya masih banyak underground ekonomi yang perlu oleh pemerintah baru ini sehingga ini dapat menjadi sesuatu. Ya, tadi seperti Pak Kresna tadi mengatakan perlu ada instrumen lain katanya untuk mendukung agar kontribusi terhadap BPN ini juga besar begitu. Instrumen seperti apa Pak Kresna yang kira-kira bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menggenjot daripada penyerapan APBN dari PPN yang hanya naik 12% namun selektif untuk barang-barang mewah saja? Ya, memang begini, PPN itu ya Mas Said, itu yang bikin dia naiknya tidak efisien itu karena memang yang di tax itu dia lagi gitu. Hanya orang-orang tertentu ya yang di formal, pengusaha kena pajak, PKP dan lain sebagainya. Jadi kita tuh perlu sebenarnya bagaimana meluaskan
tax base ini gitu. Jadi itu sebenarnya PR yang lebih penting dibanding naik rate. Naik rate itu kan sebenarnya intensifikasi ya. Wajib pajak yang sudah kita miliki gitu, kita tarik lebih banyak uang gitu. Sementara sebenarnya yang ideal itu adalah kita perbanyak yang menjadi wajib pajaknya, yang menjadi PKP-nya, yang menjadi sektor yang menjadi formal. Tadi exactly Pak Roy, saya sangat sepakat. Ini yang informal ini underground economy. Bagaimana cara biar mereka nih punya insentif atau punya berkeinginan untuk pindah ke sektor formal gitu. Dan berkontribusi terhadap penerimaan pajak. Kalau itu sudah oke, baru deh mungkin menaikkan rate akan jauh lebih efektif. Jadi istilahnya naiknya 1%, rate-nya peningkatan revenue juga 1%, karena yang ditarik itu semua ekonomi dan terutama yang underground tadi ya. Itu sih menurut saya PR yang nomor 1 ya, bagaimana sih caranya biar yang tidak terlihat ini shadow economy ini bisa masuklah ke dalam radar pemerintah. Tapi Pak Kresna, apakah ini kemudian tidak memberikan dampak juga terhadap daya beli masyarakat menengah ke atas misalnya karena ada PPN 12% untuk barang mewah? Ini apakah dengan misalnya kalau mengganggu daya beli masyarakat menengah ke atas mungkin saja akan berdampak secara tidak langsung bagi masyarakat menengah ke bawah? Ya, saya yakin pasti berdampak, nggak mungkin nggak. Cuma memang balik lagi, ini soal efisiensi, Mas Said ya. Kalau sekarang dengan di mana kebun binatangnya kecil gitu ya, wajib pajaknya sedikit, maka kita naikin rate besar, itu rame. Peningkatan penerimaannya itu nggak seberapa dibanding mungkin yang kita keluarkan untuk menolong ya, untuk mengungkit daya beli gitu. Tapi kalau yang penerimaan ini kita sebar, naik rate-nya tidak usah banyak-banyak, tapi pengenaannya lebih adil, semua berkena secara merata gitu. Jauh lebih efisien peningkatannya. Jadi naiknya sedikit, penerimaannya banyak naiknya gitu, dan mengkompensasinya juga lebih baik karena balik lagi kayak tadi ya, informal ekonomi ini juga jangan salah Mas Said. Seandainya terjadi sesuatu layoff, menolongnya susah karena mereka tidak ada di database. Jadi database ini menolong satu untuk menarik pajak, tapi juga untuk menyalurkan bantuan. Jadi dua-duanya jadi jauh lebih efisien seandainya informal ekonomi ini bisa kita tekan dan bisa kita migrate ke formal ekonomi gitu. Baik, saya akan coba konfirmasi langsung ke Pak Roy. Pak Roy, bagaimana kemudian apabila terjadi misalnya penurunan daya beli masyarakat menengah ke atas? Apakah ini akan berdampak juga kepada teman-teman peritel atau para pedagang UMKM misalnya? Iya, tentunya untuk kelompok sosial ekonomi status yang A atau A+, itu kan tidak bermasalah di dalam spending money ya. Mereka punya pendapatan jauh lebih besar dan itu berada pada piramid yang paling atas. Sehingga tidak dalam masalah di dalam pengeluaran atau behavior mereka pun, kalau mereka nggak dapatkan sesuatu yang di dalam negeri, mereka bisa cari di overseas. Jadi itu nggak menjadi sesuatu kendala. Bahkan ini merupakan langkah-langkah yang balance ya, untuk juga menjaga bagaimana keseimbangan itu betul-betul dapat dirasakan, tidak hanya kelompok atas yang bisa spending berapapun, tapi kelompok bawah dan tengahnya juga bisa dirasakan. Dan ini tentunya ke depan terus perlu dikaji hal-hal yang berkaitan dengan tentunya produksi misalnya, atau langkah-langkah intensifikasi pajak lainnya ya, peningkatan wajib pajak misalnya, kemudian juga pajak-pajak yang memang sudah mesti mulai dipergunakan atau diperhitungkan, pajak karbon misalnya yang sempat tertunda, ataupun hal-hal lain yang sifatnya memang masih banyak sebenarnya yang bisa dilansir, walaupun tidak mudah pekerjaannya, tetapi itu bisa dikerjakan. Dan kita semua tentunya sangat mengerti dan apresiasi ketika pemerintah sangat kompeten untuk melakukannya dan ingin melakukan atau mengkonkretkannya. Ini yang tentunya kita tunggu dan harapkan di tahun 2025 ini, hari pertama kita untuk memiliki optimisme di tahun 2025 ini. Baik, seperti apa detailnya, seperti apa kemudian penerapan di lapangannya, tentu kita harapkan nanti akan kita tunggu bersama begitu ya di Juklat dan juga Juknis atau mungkin PMK yang akan dikeluarkan oleh kementerian. Terima kasih atas waktunya Bapak sudah bergabung dengan kami, Pak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association, dan ada juga Imade Krishna Gupta, pengamat ekonomi Universitas Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat sore. Ya, selamat sore.